Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai pendekatan pembelajaran IPA. Sebelumnya, kelompok 2 beranggotakan 1. Awaludin Pandu Ramadan, NIM 414191032. 2. Rahma Fatikasari, NIM 414191034. 3. Eka Erni Nurrohmah, NIM 414191045. 4. Ranu Adila Rahman, NIM 414191058. 5. Francisca Fajar Nur Anggraini, NIM 414191064. Agenda pada pembahasan kali ini yaitu mengenai A. Pengertian pendekatan pembelajaran, B. Fungsi pendekatan pembelajaran, dan C. Macam-macam pendekatan pembelajaran IPA. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Definisi dari pendekatan pembelajaran itu sendiri dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu Student-Centered Approach dan Teacher-Centered Approach. Student-Centered Approach adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, di mana pada pendekatan jenis ini, guru melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu Teacher-Centered Approach atau pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, di mana pada pendekatan jenis ini, gurunya yang menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Fungsi pendekatan pembelajaran ada 5. Yang pertama yaitu sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua, memberikan garis-garis rujukan untuk perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang keempat, mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. Dan yang terakhir, menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Ada berbagai macam pendekatan pembelajaran. Untuk presentasi kali ini, macam-macam pendekatan pembelajaran IPA kita ambil ada 6. Yang pertama adalah pendekatan scientific atau scientific approach. Yang kedua, pendekatan keterampilan proses sains atau KPS. Yang ketiga, pendekatan inquiry. Yang keempat, pendekatan saling temas atau sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Yang kelima, pendekatan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, pendekatan terpadu atau integrated approach. Pendekatan pembelajaran IPA yang pertama adalah pendekatan scientific atau scientific approach. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang berbasis atau yang berdasarkan pada proses keilmuan yang menggunakan beberapa strategi seperti pada pembelajaran kontekstual. Nah, di sini ada 5 pengalaman belajar dalam pendekatan saintifik. Yang pertama ada mengamati atau observing, kemudian menanya atau questioning, kemudian yang ketiga ada mengumpulkan informasi atau experimenting, yang keempat ada menalar atau mengasosiasi atau associating, kemudian yang terakhir ada mengomunikasikan atau communicating. Nah, saya akan menjelaskan pengalaman belajar yang pertama. Yang pertama ada mengamati atau observing. Metode mengamati ini mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Metode observasi ini memiliki keunggulan tertentu seperti menyajikan media objek secara nyata, kemudian siswa senang dan tertantang dan mudah dalam pelaksanaan.
Metode mengamati ini sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik atau siswa. Sehingga proses pembelajaran ini memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode mengamati, siswa dapat menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru. Kemudian yang kedua, menanya atau questioning. Nah, di sini guru itu membuka kesempatan kepada siswa secara luas untuk bertanya mengenai apa saja yang sudah dilihat, disimak, kemudian dibaca. Guru yang efektif mampu menginspirasi siswa untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Nah, pada saat guru bertanya, diharapkan pada saat itu pula guru itu membimbing atau memandu siswa belajar dengan baik. Diharapkan siswa agar aktif dalam pembelajaran, yaitu dengan bertanya. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi atau experimenting. Kegiatan mengumpulkan informasi merupakan tindak lanjut dari bertanya. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu, siswa dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Nah, dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah informasi yang diperoleh. Kemudian menalar atau mengasosiasi. Kegiatan menalar menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 adalah memproses informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan atau eksperimen maupun hasil dan kegiatan mengumpulkan informasi. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi tersebut. Yang kelima adalah mengomunikasikan atau communicating. Mengkomunikasikan. Ini pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan oleh siswa dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola. Nah, hasil tersebut dapat disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut. Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Pendekatan pembelajaran IPA yang kedua adalah keterampilan proses sains atau KPS. Keterampilan proses sains merupakan seperangkat keterampilan atau skill yang digunakan para ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Keterampilan yang dilatihkan ini dikenal dengan keterampilan proses IPA. Nah, ada beberapa indikator keterampilan proses sains, yaitu mengamati, lalu mengelompokkan atau mengklasifikasi, kemudian menafsirkan, lalu meramalkan, lalu mengajukan pertanyaan, kemudian merumuskan hipotesis, lalu merencanakan percobaan, kemudian menggunakan alat atau bahan, kemudian menerapkan konsep, dan yang terakhir yaitu berkomunikasi seperti pada slide PPT yang ada. Indikator yang pertama adalah mengamati. Suatu proses untuk mengenal sesuatu dengan jalan memperhatikan atau menyadari objek atau peristiwa.
Untuk hal ini, siswa harus menggunakan semua alat inderanya seperti mata atau penglihatan, kemudian pendengaran, perabaan, pengecapan, dan penciuman. Dalam kegiatan ilmiah, mengamati berarti menyeleksi fakta-fakta atau peristiwa yang relevan dan memadai dari hal-hal yang diamati. Dengan apa? Dengan cara membandingkan hal-hal yang diamati siswa, mengembangkan kemampuan mencari persamaan atau perbedaan suatu benda atau peristiwa. Indikator yang kedua yaitu mengelompokkan atau klasifikasi. Mengelompokkan merupakan suatu sistematika yang digunakan untuk menggolongkan sesuatu berdasarkan syarat-syarat tertentu. Nah, proses mengklasifikasi ini tercakup pada beberapa kegiatan seperti mencari kesamaan, mencari perbedaan, mengontraskan ciri-ciri, membandingkan, dan mencari dasar penggolongan. Indikator yang ketiga adalah menafsirkan. Menafsirkan hasil pengamatan ialah menarik kesimpulan tentatif dari data yang dicatatnya. Hasil-hasil pengamatan itu tidak akan berguna apabila tidak ditafsirkan. Oleh karena itu, dari mengamati langsung lalu mencatat setiap pengamatan secara terpisah, kemudian menghubung-hubungkan hasil-hasil pengamatan itu, selanjutnya siswa mencoba menemukan pola dalam suatu seri pengamatan dan akhirnya membuat kesimpulan. Indikator yang keempat adalah meramalkan. Nah, keterampilan meramalkan atau mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi berdasarkan suatu pola yang sudah ada, menggunakan pola-pola atau hubungan informasi atau ukuran atau hasil observasi dan mengantisipasi suatu peristiwa berdasarkan apa? Berdasarkan pola atau kecenderungan. Nah, jika siswa dapat mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi berdasarkan fakta yang menunjukkan suatu kecenderungan atau pola yang sudah ada. Yang kelima adalah mengajukan pertanyaan. Kemampuan mengajukan pertanyaan, baik pertanyaan yang meminta penjelasan tentang apa, mengapa, dan bagaimana, ataupun menanyakan sesuatu hal yang berlatar belakang hipotesis. Keterampilan proses mengajukan pertanyaan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan apa yang ingin diketahuinya, baik yang bersifat penyelidikan maupun yang tidak secara langsung bersifat penyelidikan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mencerminkan cara berpikir siswa dan dapat pula dikaitkan bahwa kualitas pertanyaan yang diajukan menunjukkan tinggi rendahnya tingkat berpikir siswa. Indikator yang keenam adalah merumuskan hipotesis. Nah, keterampilan proses menggunakan informasi dengan cara mengemukakan dugaan atau generalisasi sementara yang dapat menjelaskan atau menghubungkan sifat-sifat benda peristiwa berhipotesis melibatkan keterampilan menduga sesuatu, menguraikan sesuatu yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara dua variabel pengetahuan yang telah dimilikinya. Indikator yang ketujuh adalah merencanakan percobaan. Agar siswa dapat memiliki keterampilan merencanakan percobaan, maka siswa tersebut harus dapat menentukan alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan. Selanjutnya, siswa harus dapat menentukan menentukan variabel yang harus dibuat tetap dan variabel mana yang berubah. Demikian pula, siswa perlu untuk menentukan apa yang akan diamati, diukur, atau ditulis, menentukan cara dan langkah-langkah kerja. Selanjutnya, siswa dapat pula menentukan bagaimana mengolah hasil-hasil pengamatan. Yang kedelapan adalah menggunakan alat atau bahan. Untuk dapat memiliki keterampilan menggunakan alat dan bahan, dengan sendirinya siswa harus menggunakan secara langsung alat dan bahan agar dapat memperoleh pengalaman langsung. Selain itu, siswa juga harus mengetahui mengapa dan bagaimana cara menggunakan alat dan bahan. Yang kesembilan adalah menerapkan konsep. Mampu menjelaskan peristiwa baru dengan menggunakan konsep yang telah dimiliki dan mampu menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru atau menemukan penjelasan atau konsep tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi.
Keterampilan menerapkan konsep atau prinsip menjadi penunjang dalam memantapkan dan mengembangkan konsep atau prinsip yang telah dimiliki siswa, mengembangkan kemampuan intelektual siswa, dan merangsang siswa untuk lebih banyak mempelajari IPA atau ilmu pengetahuan alam. Nah, indikator yang terakhir adalah berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi memiliki arti bahwa mencatat hasil pengamatan yang relevan dengan penyelidikan, mentransfer suatu bentuk penyajian ke bentuk penyajian yang lainnya, atau menggunakan kriteria untuk menyajikan data ke bentuk yang dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Untuk mencapai keterampilan berkomunikasi, siswa harus dapat menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan yang telah dikerjakan dengan sistematis. Sistematis itu maksudnya urut, tersusun dengan rapi dan jelas. Selain itu diharapkan siswa juga mampu menjelaskan hasil kegiatan, mendiskusikan dan menggambarkan data yang diperoleh ke bentuk diagram, grafik, atau tabel. Selanjutnya dalam pendekatan pembelajaran IPA yaitu adalah pendekatan inquiry. Pembelajaran IPA berbasis inquiry dideskripsikan dengan mengajak siswa dalam kegiatan yang akan mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA sebagaimana para saintis mempelajari dunia alamiah. 3 tahap pembelajaran berbasis inquiry menurut Robert G. yaitu tahap pertama adalah belajar discovery, yaitu guru menyusun masalah dan proses, tetapi memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi hasil alternatif. Tahap kedua, inquiry terbimbing atau guided inquiry, yaitu guru akan mengajukan masalah dan siswa akan menentukan penyelesaian dan prosesnya. Tahap ketiga adalah inquiry terbuka atau open inquiry, yaitu guru hanya memberikan konteks masalah, sedangkan siswa mengidentifikasi dan memecahkannya. Dalam pendekatan inquiry ini dimaksudkan agar siswa itu dapat seperti para saintis-saintis dalam mempelajari dunia alamiah, yaitu dengan mereka mendapatkan suatu masalah dan dari semua satu masalah tersebut mereka akan mempelajari atau meneliti masalah tersebut agar menemukan jawaban dari masalah tersebut. Nah, di sini guru akan memberikan masalah dan membimbing siswa agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan atau masalah tersebut. Sehingga siswa akan dapat mempelajari suatu konsep-konsep IPA dengan lebih paham, karena mereka dengan sendirinya akan menemukan konsep tersebut dengan bantuan guru. Selanjutnya yaitulah saling temas, sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Dalam proses pembelajarannya, IPA tidak hanya mempelajari konsep-konsep, tetapi juga diperkenalkan pada aspek teknologi dan bagaimana teknologi itu berperan di masyarakat, serta bagaimana akibatnya pada lingkungan. Pembelajaran sains dengan pendekatannya yang mencakup aspek teknologi dan masyarakat mempunyai beberapa perbedaan. Jika dibandingkan dengan cara konvensional, perbedaan tersebut meliputi yang pertama, kaitan dan aplikasi bahan pelajaran. Yang kedua, kreativitas, sikap, proses. Yang ketiga adalah konsep pengetahuan. Nah, dengan mengaitkan serta mengaplikasikan bahan pelajaran sains ke teknologi dan masyarakat, siswa diharapkan dapat menghubungkan materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari serta perkembangan teknologi dan relevansinya. Dengan pengkaitan dan pengaplikasian tersebut, kreativitas siswa untuk lebih banyak bertanya dan mengidentifikasi kemungkinan penyebab dan efek dari hasil observasi semakin meningkat. Selain itu, bentuk kesadaran akan pentingnya mempelajari sains untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi melalui proses sains yang benar juga akan meningkat nantinya. Selanjutnya yaitu pendekatan pemecahan masalah. Menurut The National Science Teachers Association atau NSTA tahun 1985, pemecahan masalah merupakan kemampuan yang sangat penting yang harus dikembangkan dalam pembelajaran sains.
Pemecahan masalah adalah hasil aplikasi pengetahuan dan prosedur kepada situasi masalah. Ada 4 tingkatan dalam pemecahan masalah. Yang pertama yaitu definisi masalah, yang kedua yaitu seleksi informasi yang tepat, yang ketiga yaitu penggabungan bagian-bagian informasi yang terpisah-pisah, dan yang keempat yaitu menilai pemecahan masalah. Untuk memecahkan suatu masalah, pada dasarnya diperlukan pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan struktural. Pengetahuan deklaratif sendiri adalah pengetahuan yang dapat dikomunikasikan, misalnya fakta, konsep, aturan, dan prinsip. Pengetahuan prosedural menggambarkan tahap penampilan seseorang dalam menyelesaikan tugas tertentu. Sedangkan pengetahuan struktural merupakan interaksi antara pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural dalam situasi memecahkan masalah. Salah satu cara menilai pemecahan masalah dalam pendidikan sains dilakukan dengan menggunakan analisis tugas prosedural. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa tahapan pemecahan masalah identik dengan tahapan memperoleh pengetahuan yang digunakan oleh para perencana sistem pengajaran. Analisis tugas prosedural atau procedural task analysis digunakan untuk memecahkan tugas menjadi beberapa komponen, mengorganisasikan hubungan antara masing-masing tugas, dan untuk menghasilkan penyelesaian tugas dengan tepat. Cara penilaian penyelesaian masalah dalam pembelajaran dengan analisis tugas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dibuat prosedural tertulis untuk menentukan pengetahuan deklaratif atau pengetahuan prosedural yang digunakan subjek dalam memecahkan masalah. Yang kedua yaitu dibuat rekaman dengan audio atau video tape saat subjek memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu dibuat catatan observasi atau interview, transkrip, dan dicatat variabel-variabel saat pemecahan masalah dilakukan, berdasarkan tugas yang menjadi acuan. Dan yang keempat, yaitu dibuat analisis akhir. Yang terakhir, yaitu pendekatan terpadu atau integrated approach. Pendekatan ini intinya adalah memadukan dua unsur pembelajaran atau lebih dalam suatu kegiatan pembelajaran dengan prinsip keterpaduan tertentu. Unsur pembelajaran yang dapat dipadukan dapat berupa konsep dan proses. Konsep dari satu mata pelajaran dengan konsep mata pelajaran lain atau suatu metode dengan metode lain. Dengan prinsip keterpaduan antar unsur pembelajaran, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman ilmu yang lebih bermakna serta meningkatkan wawasan dalam memandang suatu permasalahan. Prinsip keterpaduan dapat diciptakan melalui jembatan berupa tema sentral sebagai fokus yang akan ditinjau dari beberapa konsep dalam satu atau beberapa bidang ilmu. Selain itu, dapat pula melalui jembatan berupa target perilaku atau keterampilan tertentu yang dibutuhkan bukan hanya oleh satu disiplin ilmu saja. Keragaman unsur yang dilibatkan dalam pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Kegiatan belajar menjadi lebih dinamis dan menarik, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu, apabila pendekatan terpadu ini dilakukan secara sistematis, dapat mengefisienkan penggunaan waktu. Demikianlah pemaparan dari kelompok 2 mengenai pendekatan pembelajaran IPA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.